Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Semoga tetap sehat dan semangat hari ini. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa kalian di Rapot Radio on Podcast. Dan seperti biasa Tribuners, selama 30 menit ke depan Putri akan menemani kalian dengan sejumlah informasi ya. Dan kalian dipersilakan banget untuk berkomentar atas informasi-informasi yang nanti disampaikan, atau juga kalian yang mau kirim-kirim salam untuk keluarga, sahabat, teman, siapapun boleh banget. Mau ngucapin selamat ulang tahun juga boleh. Bergabung bersama kami di live TikTok, kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Nanti kita interaksi di sana. Ini kita santai-santai aja Tribuners, nggak serius-serius, bukan baca berita yang serius amat. Jadi nanti boleh request mau ada informasi yang dibahas, silakan aja, baik yang nasional maupun berita lokal. Nanti akan Putri bacain untuk kalian satu-satu. Dan seperti biasa, untuk rapot itu selalu kita mulai dengan info cuaca ya Tribuners. Dan kami selalu berdasarkan data yang dihimpun dari BMKG. Untuk hari ini itu cuaca di Rumah 3 sendiri ada di angka 25 derajat Celcius dengan hujan ringan ya Tribuners yang terjadi. Kemudian kelembapan di angka 95%, lalu kecepatan angin di angka 4,8 km per jam. Oke Tribuners, memang hari ini agak dingin karena memang sejak pagi tadi itu udah mulai hujan ringan, bahkan di jam 2-3 di tempat saya sendiri ya di Sain itu tadi hujan lebat, sampai ke kantor pun itu kehujanan. Untung ada mantel jadi bisa pakai. Om Adi tadi di tempat tinggal hujan lebat, dari tempat tinggal ke sini hujan belum. Oke, berarti dari pagi ya startnya. Oke Tribuners, lalu untuk info selanjutnya kita punya info gelombang. Dan dari BMKG itu ada peringatan dini yang berlaku dari tanggal 17 Mei hari ini sampai dengan tanggal 20 Mei nanti, yaitu tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di beberapa perairan. Ada di perairan utara Pulau Buru, kemudian perairan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Lalu di perairan utara Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Wetar dan Laut Arafuru bagian barat, kemudian perairan selatan Pulau Buru, perairan Kepulauan Kai, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, lalu perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, Laut Banda dan juga Laut Arafuru bagian tengah, di mana pastinya ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk perahu nelayan itu apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Nah, untuk kondisi sinoptiknya sendiri Tribuners, pola angin di wilayah Maluku itu umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 4 sampai 25 knot. Dan kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Pulau Ambon, Kepulauan Lease, kemudian perairan Wetar, lalu perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Kai, Laut Banda dan juga Laut Arafuru. Jadi untuk teman-teman yang punya keluarga, saudara yang berprofesi sebagai nelayan, itu diimbau untuk tidak melaut ya apabila kondisi cuacanya atau gelombangnya tidak mendukung ya. Tadi ada berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk perahu nelayan itu apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter.
Sebelum kita beralih ke info gempa, mau minum dulu. Ini ada air yang udah disediakan sama Om Madi. Nah, Tribuners, untuk info gempa berdasarkan data dari BMKG per hari ini itu ada sekitar 3 kali gempa yang terdeteksi. Yang pertama di pukul 00.57 dini hari, ada gempa dengan magnitudo 3,6 yang terjadi di 123 km barat laut Larat Kepulauan Tanimbar dan juga di 181 km timur laut Dawelor Dawera Maluku Barat Daya di kedalaman 124 km. Lalu berikutnya di pukul 1:40 waktu Indonesia Timur juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,9 yang terjadi di 99 km tenggara Banda, Maluku Tengah dan juga di 233 km selatan Tehoru, Maluku Tengah di kedalaman 188 km. Yang terakhir itu terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,2 yang terjadi di pukul 2.52 waktu Indonesia Timur ya dini hari ya Tribuners. Terjadi di 8 km barat Bula, SBT, Seram bagian timur, kemudian di 64 km timur Kobisonta, Maluku Tengah di kedalaman 21 km. Oh sorry, ada satu lagi ya yang terakhir di pukul 13 ya jam 1 siang tadi juga ada gempa dengan magnitudo 4,3 yang terjadi di 142 km utara Tepa, Maluku Barat Daya, kemudian di 144 km utara Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya juga. Sebelum kita ke info selanjutnya yaitu mengenai jadwal kapal, Putri mau nyapa-nyapa dulu yang udah bergabung di TikTok Tribun Ambon. Halo, selamat bergabung. Jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga di share ya. Ini sudah ada komentar dari beberapa Tribuners. Yang pertama ada dari Ila Saputra, Tribun Yes. Kemudian ada dari, oh ini tidak ada nama, oh Zibran Pelu. Bagaimana saudara kami Firdaus Ahmad Fauzi? Sebentar Tribuners, setelah jadwal kapal kita ada punya informasi lokal mengenai survivor yang hilang pada 26 April lalu dan sudah ditemukan namun dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Nanti ya Tribuners, setelah ini stay tune terus, akan Putri bacakan setelah jadwal kapal. Ambon sing dapa kah, sing dapa apa kakak, sing enak lah. Oke Tribuners, sambil nunggu-nunggu mungkin kalian yang udah bergabung mau kirim-kirim salam boleh di komen aja sambil kita baca jadwal kapal. Yang pertama kita punya jadwal KM Labobar Tribuners yang berangkat dari Makassar hari ini tanggal 17 di jam 1 siang, kemudian tiba di Surabaya besok 18 Mei di jam 2 siang. Lalu berangkat dari Surabaya pada 18 Mei jam 5 sore dan tiba di Jakarta pada 19 Mei di jam 7 malam. Nah, nanti berangkat dari Jakarta besoknya 20 Mei jam 1 siang, lalu akan tiba di Surabaya pada 21 Mei di jam 3 sore. Nanti berangkat dari Surabaya 21 Mei jam 7 malam dan tiba di Makassar pada 23 Mei di pukul 00.01 dini hari. Kabar Firdaus. Ya memang semua ya rata-rata penonton komentarnya itu mengenai kabar Firdaus. Kakak sebentar ya, setelah ini kita akan memberikan informasi mengenai penemuan Firdaus Ahmad Fauzi yang hilang pada 26 April lalu.
Padahal yang kemasukan tuh 2 bulan dia bye-bye saja. Em, Kalau itu sih ya tidak perlu ditanggapi ya kakak ya, karena itu kan hoax dan tidak perlu dipercaya karena tidak mengandung kebenaran dan tidak masuk akal ya, tidak logis. Oke Tribuners, nah jadwal KM Labobar itu kemudian berangkat dari Surabaya 21 Mei jam 7 malam, lalu tiba di Makassar 23 Mei di jam 00.01 dini hari, dan berangkat dari Makassar pada 23 Mei di jam 3 pagi, kemudian tiba di Bau-Bau 23 Mei di jam 7 malam. Apa sebaiknya langsung kita bacakan berita soal Firdaus? Jadwal kapal. Baca jadwal kapal dulu. Oke. Nah, Tribuners, sambil menanti ya, ini sepertinya sudah tidak sabar mau kita bacakan berita lokal mengenai penemuan Kak Firdaus. Tapi sabar-sabar ya, kita lanjutkan jadwal kapal dulu. Nah, untuk jadwal kapal selanjutnya kita punya jadwal KM Pangrango yang berangkat dari Banda hari ini 17 Mei jam 7 pagi, kemudian tiba di Ambon 17 Mei jam 9 malam nanti, lalu berangkat dari Ambon besok 18 Mei jam 5 sore, dan tiba di Banda pada 19 Mei di jam 7 pagi. Nanti berangkat dari Banda 19 Mei di jam 9 pagi, kemudian tiba di Saumlaki 20 Mei di jam 12 siang. Nanti berangkat dari Saumlaki 20 Mei jam 4 sore, kemudian tiba di Banda pada 21 Mei di jam 8 malam. Oke, kita sampai di tanggal 21 dulu ya, padahal si sampai akhir Mei ya sebenarnya kita punya jadwal kapalnya, tapi nanti kita terus update lagi di rapot edisi berikutnya. Nah, kita beralih ke jadwal KM Dorolonda yang tiba di Namlea pada 17 Mei jam 12 siang Tribuners, kemudian berangkat dari Namlea 17 Mei jam 2 siang tadi, lalu akan tiba di Ambon pada hari ini 17 Mei di jam 7 malam nanti, dan berangkat dari Ambon masih 17 Mei tapi udah di jam 10 malam, kemudian tiba di Sorong pada 18 Mei di jam 6 sore. Nanti berangkat dari Sorong 18 Mei jam 9 malam, kemudian tiba di Manokwari pada 19 Mei di jam 10 malam. 10 pagi, sorry. Nah, berangkat dari Manokwari 19 Mei di jam 12 siang, lalu tiba di Nabire pada 19 Mei di jam 11 malam. Nanti berangkat dari Nabire 20 Mei jam 1 dini hari, kemudian tiba di Waren pada 20 Mei di jam 7 pagi. Next kita punya jadwal KM Sangiang Tribuners yang berangkat dari Geser pada 17 Mei hari ini jam 11 siang, kemudian tiba di Banda 17 Mei jam 9 malam nanti, lalu berangkat dari Banda pada 17 Mei di jam 11 malam. Nanti tiba di Ambon 18 Mei besok jam 5 sore, kemudian berangkat dari Ambon 18 Mei di jam 8 malam Tribuners, dan akan tiba di Namlea pada 19 Mei di jam 8 pagi. Lalu berangkat dari Namlea 19 Mei di jam 10 pagi dan tiba di Bau-Bau pada 21 Mei di jam 2 siang. Oke, kita udah mau selesai tapi sebentar masih ada jadwal kapal selanjutnya di Pelabuhan Slamet Riyadi Tribuners. Untuk kalian yang mau ke Pulau Buru bisa di Pelabuhan Slamet Riyadi, ada kapal cepat milik PT Pelayaran Dharma Indah yang melayani rute Ambon Namlea yang berangkat setiap hari itu ada jam 9 malam berangkatnya. Kemudian selain itu juga ada kapal ke Buru Selatan yaitu Cantika Lestari 5E yang berangkat hari Senin dan juga hari Kamis. Kalau dari Ambon cuma ada di 2 hari tersebut dengan rute Ambon, Ambalau, Namrole dan juga Lek Sula yang berangkat pada pukul 9 malam.
Kemudian ada juga kapal ke Maluku Barat Daya yang ada di hari Senin, yaitu Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon, Damer, Moa, Leti, Kisar dan juga Lurang. Dan keberangkatannya itu di jam 7:30 malam. Lalu ada juga kapal ke Maluku Utara yang ada di hari Selasa, kemudian Rabu dan juga Kamis. Untuk hari Selasa ada kapal Barcelona 1 yang berangkat pukul 6 sore. Dan untuk hari Rabu ada KM Permata Obi yang berangkat 6:30 malam. Lalu Kamis ada kapal Barcelona 2 yang berangkat juga jam 6 sore. Selain itu ada untuk hari Selasa ada jam 12 kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon, Buano, Kobi Sadar dan juga Weda. Lalu selain ada kapal cepat yang tadi untuk ke Pulau Buru. Nah, kalian juga bisa menggunakan ferry dari Galala menuju Namlea untuk ke Pulau Buru tadi yang setiap hari ada dan berangkat pada pukul 8 malam ya. Lalu untuk kalian yang mau ke Seram bagian barat juga Seram bagian timur bisa ya lintas, kemudian ke Maluku Tengah, ke Masohi, Seram Selatan dan lain-lain. Itu juga bisa menggunakan ferry yang ada di pelabuhan penyeberangan Hunimua menuju Waipirit. Itu ada sekitar 3-4 ferry dengan 13-14 trip yang beroperasi dari pukul 5:30 sampai jam 9 malam. Lalu untuk di pelabuhan Tulehu menuju Amahai juga ada kapal cepat. Ada kapal Cantika milik PT Pelayaran Dharma Indah dan juga ada ferry yang setiap hari juga beroperasi. Nah, itu untuk jadwal kapal ya Tribuners. Berikutnya kita langsung aja ke pembacaan berita. Sebenarnya Tribuners kita itu selalu mulai dengan berita nasional duluan ya, 2 berita nasional. Tetapi karena ini dari tadi banyak yang udah nanyain soal berita lokal mengenai pendaki yang hilang beberapa waktu lalu ya. Langsung aja kita bacakan, tapi sebelum itu kita minum dulu ya, udah serak. Stecu_31 kakak boleh tanya, betulkah pendaki yang hilang udah ditemukan tapi meninggal? Ya kakak, ini lagi mau kita bacakan berita ya Tribuners, mungkin Tribuners juga sudah mengupdate-nya ya. Beberapa di media sosial kami itu sudah kami sematkan beberapa menit yang lalu bahwa pendaki asal Bogor, Jawa Barat yang hilang pada 26 April lalu yaitu Firdaus Ahmad Fauzi telah ditemukan hari ini dalam kondisi meninggal dunia. Jujur saat mendengar kabarnya saya juga sempat terharu ya, dan ya sedih, bukan terharu, sedih dan meneteskan air mata karena tentunya kita semua berharap bahwa saat ditemukan Firdaus bisa dalam keadaan selamat, tetapi takdir berkata lain dan hari ini sudah dirilis ya oleh Balai Taman Nasional Manusela, juga sudah dikonfirmasi bahwa Firdaus telah ditemukan tapi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Nah Tribuners, kabar tersebut itu juga disampaikan langsung oleh Kepala Balai Taman Nasional Manusela Denny Rahadi saat dikonfirmasi tribunambon.com via seluler pada hari ini. Dan katanya saat ini tim lapangan sedang melakukan evakuasi. Nanti akan terus kita update seperti apa updatean terbarunya. Pasti akan selalu kami beritakan ya. Dan Kepala Balai Taman Manusela juga mengatakan bahwa
ia mendapatkan informasi terkini itu dari tim yang ada di lapangan. Kita tahu ya bahwa setelah sempat dihentikan di hari ke-9 pencarian, tapi kemudian pencarian dilanjutkan kembali oleh relawan yang selalu berpartisipasi dari hari pertama pencarian hingga saat ini. Dan akhirnya setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak, Balai Taman Nasional Monusela akhirnya kembali melanjutkan proses pencarian, dan hari ini alhamdulillah telah membuahkan hasil walaupun ya tidak sesuai dengan harapan kita semua pastinya bahwa Firdaus bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Nah, almarhum sendiri Tribuners itu ditemukan di kawasan Lembah Aimoto, Gunung Binaya pada hari ini ya. Dan berdasarkan laporan langsung dari tim relawan yaitu Fadli Jogja yang dihubungi oleh Tribun Ambon, dia mengatakan bahwa sementara sedang melakukan konfirmasi dengan tim di lapangan dan sementara melakukan evakuasi. Dan mereka saat diberitakan ya beberapa saat lalu tuh memang sementara mencari kantong jenazah. Ya Tribuners, memang ya kalau kita ikuti perkembangannya itu pencarian Firdaus ini terus dilakukan dan dilakukan oleh berbagai pihak ya, dari Balai Taman Nasional Monusela, kemudian banyak sekali relawan-relawan yang terdiri dari pecinta alam ya, beberapa komunitas pecinta alam yang tidak pernah patah semangat untuk melakukan pencarian, mulai dari tempat hilangnya ya di Nasapeha, kemudian menyusuri sungai yang sempat ditemukan ya jejak Firdaus, jejak kaki dan juga puntung rokok, dan pada akhirnya menyusuri sepanjang sungai, dan hari ini membuahkan hasil yang menjadi kabar duka untuk kita semua, terutama untuk pihak keluarga, tapi paling tidak ya Tribuners, bahwa jenazahnya ditemukan dan bisa dibawa pulang itu sudah merupakan satu doa yang kemudian terjawab begitu. Dan diketahui bahwa memang upaya pencarian itu dilakukan bukan hanya manual tetapi juga bahkan dengan menggunakan prosesi adat dan lain sebagainya ya Tribuners. Dan ya akhirnya setelah berarti berapa pekan ya, dari tanggal 26 sampai ini di tanggal 17, berarti 2 pekan lebih, hampir 3 pekan, kami seluruh kru tribunambon.com mengucapkan turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudaramu Firdaus Ahmad Fauzi. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan keikhlasan untuk menerima apa yang terjadi. Dan juga pastinya banyak terima kasih untuk teman-teman relawan dan juga pihak-pihak yang turut membantu proses pencarian. Ya, seperti itu ya Tribuners.
mungkin sudah cukup menjawab pertanyaan dari Tribuners yang sejak tadi menunggu, dan pasti nanti akan kami update terus seperti apa perkembangannya, seperti apa nanti evakuasinya akan seperti apa, lalu apakah akan langsung dibawa pulang nanti ke kampung halamannya di Bogor atau seperti apa, karena memang keluarganya hingga saat ini ya, terkhususnya untuk kakak dari Firdaus sendiri itu masih mengikuti proses pencarian hingga kini ya Tribuners. Kalian bisa mengupdate informasi terkininya di website kami www.tribunambon.com dan juga media sosial kami ya Tribuners. Ya, berikutnya kita punya informasi, kita ke berita nasional dulu ya. Ini ada berita mengenai pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Digital yang membatasi promo ongkir ya, gratis ongkir itu maksimal 3 hari dalam sebulan. Media Ambon. Terima kasih kakak-kakak yang sudah komen, yang mungkin dari tadi sudah menunggu ya. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Update terus informasinya di portal kami ya Tribuners. Kakak ini baru masuk, apa yang meninggal kak? Ya, kakak meninggal dan saat ini sementara sedang dievakuasi. Oke Tribuners, sebentar. Ini salah satu kabar yang cukup mengejutkan warganet ya. Tadi di akun di media sosial X itu sempat heboh. Banyak sekali yang komentar mengenai kebijakan baru dari pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang merilis peraturan baru ya, peraturan Menteri Komdigi tentang layanan pos komersial yang salah satunya mengatur tarif atas dan bawah layanan biaya pengiriman barang atau ongkir. Makasih kak, sama-sama kakak. Terima kasih ya semuanya yang sudah nanya-nanya tadi dan request. Nah Tribuners, dalam aturan tersebut itu akan membatasi program promosi gratis ongkir yang dijalankan saat ini. Wah, ini pasti menjadi berita duka untuk kalian yang selalu check out dan sering dapat gratis ongkir. Ini mungkin akan bikin sedikit kesal ya. Nah, di dalam pasal 45 ayat 3 dan 4 dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa potongan harga di bawah biaya pokok layanan hanya dapat diterapkan dalam kurun waktu tertentu atau paling lama 3 hari dalam 1 bulan. Nah, Direktur Pos dan Penyiaran Komdigi Gunawan Hutagalung menjelaskan bahwa pembatasan gratis ongkir ini dilakukan hanya untuk produk yang di bawah harga pokok penjualan. Lalu apabila potongan harga yang mengakibatkan besaran tarif layanan pos komersial di bawah biaya pokok layanan. Nah, menurut Gunawan hal itu diterapkan supaya terjadi persaingan yang sehat. Misal mulai dari pemain e-commerce hingga perusahaan jasa kurir atau logistik. Ya, jadi mungkin pemerintah mempertimbangkan kalau misalnya gratis ongkir itu layanan
jasa kurir ya, perusahaan jasa kurir itu tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan dibanding dengan e-commerce. Nah, makanya diterapkanlah peraturan ini supaya bisa terjadi persaingan yang sehat antara perusahaan jasa kurir dan juga e-commerce. Tapi ini cukup cukup merugikan masyarakat ya, kalau dilihat dari komentar-komentar warganet, banyak yang kontra dengan peraturan menteri terbaru ini ya, Tribuners. Tapi katanya masih akan terus dievaluasi ya peraturan ini. Apalagi untuk ibu-ibu yang sering belanja online. Nah, kalau ongkirnya udah nggak gratis, dikurangi ya, apalagi kita di wilayah Indonesia Timur nih ongkirnya cukup gede. Itu kalau nggak ada potongan bisa sampai 60-70 ribu. Kalian yang suka belanja pasti tahu ya, biasanya kalau ada potongan ya syukur-syukur 30 ribu, 20 ribu. Dan gratis ongkirnya tuh biasanya ada di tanggal-tanggal kembar, kayak tanggal 12 bulan 12, tanggal 1 bulan 1, yang kayak gitu-gitu ya. Makanya peraturan baru ini tuh mengejutkan banyak warganet dan mendapat banyak sekali kritikan. Oke, Tribuners, berikutnya kita punya informasi apa lagi? Nah, ini mengenai Kasmujo yang diklaim sebagai dosen pembimbing dari skripsi Jokowi ya. Setelah terseret kasus ijazah Jokowi ini, Kasmujo mengakui bahwa dia tidak pernah melihat ijazah dari Presiden ke-7 kita, Joko Widodo. Ya, Tribuners, diketahui bahwa Joko Widodo mengunjungi dosennya saat kuliah di UGM, yakni Insinyur Kasmujo di Pogung Kidul, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman pada hari Selasa tanggal 13 Mei lalu ya. Dan di dalam pertemuan tersebut diungkapkan bahwa Kasmujo dan Joko Widodo tidak membahas terkait dengan ijazah. Nah, kalau tidak membahas terkait ijazah, lalu membahas apa ya Pak ya? Kasmujo pun menegaskan bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi dan tidak pernah melihat skripsi Jokowi. Dia juga menyampaikan bahwa tidak mengetahui terkait dengan ijazah Jokowi, sehingga dirinya tidak dapat bercerita soal ijazah Jokowi. Ya, Tribuners, untuk kalian yang mungkin mengikuti perkembangannya, bahwa setelah melaporkan beberapa orang terkait dengan dugaan ijazah palsu tersebut ya, Jokowi kan melaporkan beberapa orang, sekitar 4-5 orang ya. Kemudian ada seorang pengacara dari Makassar yang juga melakukan pelaporan terhadap Universitas Gadjah Mada, dan salah satu yang dilaporkan juga adalah pembimbing dari skripsi Jokowi yang diduga tidak ada alias diada-adakan. Oke, Tribuners, masih ada waktu kan, Bu? Masih. Oke, kita
kita mau bahas satu berita lagi. Ini berita lokal ya. Mau bahas ini berita yang lagi viral juga, yang lagi banyak komentarnya, tapi agak-agak sensitif ya. Jadi kita bahas ini aja. Sampah yang berserakan sepanjang 80 meter di muara Sungai Wairuhu menuju Galala. Ya Tribuners, hujan deras yang mengguyur kota Ambon beberapa hari belakangan ini memang pada akhirnya menyebabkan banyak sungai di kota Ambon yang meluap. Salah satunya yaitu Sungai Wairuhu ya, yang berada tepat di bawah jembatan Merah Putih, ikon kota Ambon yang indah itu. Tapi terlihat kontras sekali ya keindahan jembatan Merah Putih, tapi di bawahnya pemandangan tumpukan sampah yang sangat mengganggu pemandangan. Tumpukan sampah sepanjang kurang lebih 80 meter tersebut, Tribuners, memenuhi muara Sungai Wairuhu, tepatnya di bawah jembatan Wairuhu, jembatan menuju Galala itu untuk kalian yang tahu, sampai di bibir pantai ya. Dan dari pantauan reporter kami di lapangan, itu ada berbagai jenis sampah, mulai dari sampah plastik sisa rumah tangga, kemudian ada kaleng bekas, kardus, gabus, hingga pakaian bekas, dan pastinya masih banyak sampah-sampah lainnya. Dan sebenarnya pemandangan seperti ini bukan pemandangan yang baru ya. Kalau kalian yang selalu melintas di situ tuh pasti udah sering sekali melihat pemandangan seperti itu, walaupun juga ada beberapa komunitas pecinta lingkungan yang cukup sering membersihkan area-area tersebut, tapi tetap saja sampah-sampah di sana masih terus ada karena memang kurangnya kesadaran dari warga untuk tidak membuang sampah di bantaran sungai. Dan mungkin hal ini akan terus terjadi sampai nanti ada penanganan serius dari pemerintah. Mungkin kalau diberlakukan sanksi yang benar-benar tegas, seperti misalnya kalau kedapatan membuang sampah harus membayar denda. Nah, mungkin seperti itu, aturan seperti itu yang bisa mengurangi adanya sampah atau penumpukan sampah di berbagai sungai. Tapi selama itu tidak atau belum dilakukan, maka hal-hal seperti ini nih akan menjadi makanan sehari-hari kita ya Tribuners, apalagi di saat musim hujan seperti ini. Udah berapa hari hujan terus ya, pakaian-pakaian kita bahkan udah gak kering-kering. Bagaimana Om Adi, pakaian-pakaian kotor aman? Aman. Oke Tribuners, kita mau cek-cek komentar dulu tadi dari TikTok. Sekarang kita mau ke Facebook. Ya, ini ada yang komen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, ya ini mungkin untuk berita tadi ya, mengenai penemuan Firdaus Ahmad Fauzi. Informasi ditemukannya korban hilang sudah ditemukan. Sudah kakak tadi sudah dibacakan dari tadi. Dan Tribuners, ini kita udah overtime ya, udah 38 menit. Akhirnya saya Putri Utami mau pamit dulu ya, udah 38 menit Putri menemani kalian. Terima kasih yang sudah bergabung baik di Facebook dan juga di TikTok, ada di YouTube juga. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa ya Tribuners, di Rapot
tapi kita juga masih ada program-program lainnya. Ambon hari ini itu ada setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian juga kalian bisa mengupdate sejumlah informasi dari Ambon dan sekitarnya di portal kami. Itu selalu diupdate setiap menit, bahkan ya hari Minggu, hari libur, tapi portal kami terus terisi dengan berbagai informasi ya Tribuners. Jadi kalian bisa langsung ke www.tribunambon.com dan juga ke berbagai media sosial kami, mulai dari Facebook, Instagram, lalu TikTok, YouTube, dan juga Twitter. Silakan memperkaya informasi kalian, jangan hanya baca di Facebook cuman lihat satu berita jadi bilangnya beritanya itu mulu. Itu karena kalian tidak nge-scroll dan melihat ada berbagai macam berita ya Tribuners. Jadi beritanya tuh ada berbagai macam, dan kalau kalian yang misalnya nih gak suka berita mengenai selebriti, ada berbagai pilihan berita lain, jadi silakan di scroll aja. Akhirnya saya Putri Utami pamit undur diri ya. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.